Halo, saya Mutiara Bibi Admenasti akan memandu teman-teman dalam mempelajari mata kuliah Bisnis Internasional. Materi ini disarikan dari buku International Business and Asian Perspective karya Charles Hill, Chow Hao, dan Krishna Udaya Sangkar. Kali ini kita akan berbicara mengenai manajemen keuangan dalam bisnis internasional. Saya rasa kita sudah tidak perlu mempertanyakan mengapa manajemen keuangan sangat penting dalam bisnis internasional. Oleh karenanya, mari kita langsung masuk ke pembahasan. Fokus pembahasan dalam manajemen keuangan bisnis internasional ada pada 3 poin. Pertama, investment decision atau apa yang harus dibiayai. Kedua, financing decision atau bagaimana membiayai keputusan investasi perusahaan. Dan terakhir, money management decision atau bagaimana perusahaan mengatur sumber pendanaan dan arus kas seefisien mungkin. Mengatur keuangan dalam bisnis internasional tentu lebih rumit karena perusahaan harus mempertimbangkan perbedaan kurs, sistem perpajakan, aturan dalam aliran modal, risiko ekonomi, politik, dan lain sebagainya. Mari kita bahas poin pertama, yaitu mengenai keputusan investasi atau investment decision. Alat yang dapat digunakan untuk mengatur keuangan dalam bisnis internasional dan bisnis pada umumnya adalah capital budgeting. Kita merencanakan investasi yang akan kita lakukan lalu menghitung potensi bisnisnya dengan menggunakan alat-alat bantu penentuan investasi seperti benefit cost analysis, NPV, IRR, dan lain sebagainya. Namun dengan adanya tambahan risiko sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, perusahaan perlu melakukan penyesuaian pada dua hal, yaitu 1. Menaikkan persentase discount rate bila negara yang dituju dirasa memiliki risiko ekonomi maupun politik yang lebih tinggi. 2. Menurunkan perkiraan arus kas di masa depan untuk mengantisipasi potensi perubahan politik dan ekonomi di negara tujuan di masa depan. Sekarang, mari kita bahas fokus kedua, yaitu keputusan pembiayaan atau financing decision. Dalam membuat keputusan pembiayaan, perusahaan perlu mempertimbangkan dua hal, yaitu bagaimana membiayai investasi di luar negeri dan bagaimana struktur keuangannya. Maksudnya, berapa pakai utang, berapa pakai ekuitas, mau keuangannya dari bond atau jual ekuitas di dalam negeri atau di luar negeri, dan lain sebagainya. Terakhir, money management decision. Keputusan manajemen keuangan menentukan bagaimana mengatur sumber cash global secara efisien. Perusahaan perlu melakukan dua hal, yakni 1. Minimalisasi cash balance, cukup persiapkan cash untuk membayar utang jangka pendek dan unexpected demand. Uang yang lain ditempatkan di instrumen yang dapat memberikan imbal hasil memadai dengan risiko yang terukur. Kedua, berusaha meminimalisasi biaya transaksi. Bagaimana dengan pajak? Perusahaan perlu menghindari double taxation. Dipajaki di host country, dipajakin lagi di home country. Caranya bagaimana? Ada 4 cara untuk meminimalisir beban pajak: tax credit, tax treaties, deferral principle, dan tax haven. Tax credit adalah jumlah diskon pajak yang diberikan home country sebesar pajak yang sudah kita bayarkan di host country. Tax treaties adalah kesepakatan yang menspesifikasi pemasukan apa saja yang akan dipajaki di negara di mana pemasukan didapatkan. Deferral principle adalah prinsip di mana pemasukan dari luar negeri tidak kena pajak sampai perusahaan induk mendapatkan dividen dari anak perusahaannya di luar negeri. Terakhir, tax haven adalah cara perusahaan menghindari pajak dengan mendirikan perusahaan yang dimiliki sepenuhnya namun beroperasi di negara yang tidak mengenakan pajak pendapatan. Bagaimana cara mengirimkan dana cair antar negara? Ada 4 cara perusahaan mentransfer antar negara: dividend remittance, royalty payment and fees, transfer prices, dan fronting loans. Mari kita bahas satu persatu. Dividend remittance adalah pembayaran dividen dari anak perusahaan kepada induk perusahaan. Cara ini dianggap kurang menarik karena biasanya dividen dikenakan pajak yang cukup tinggi, risiko kurs, dan seberapa besar local owner menuntut pembagian dividen. Hal lain yang juga perlu dipertimbangkan adalah umur anak perusahaan. Biasanya anak perusahaan yang lebih tua dapat memberikan dividen yang lebih tinggi. Artinya anak perusahaan yang lebih muda hanya dapat memberikan dividen yang lebih kecil. Cara kedua adalah royalty payments dan fees. Royalty adalah remunerasi yang dibayarkan pemilik perusahaan atas paten teknologi atau nama dagang yang digunakan, atau hak produksi, atau menjual produk yang mengusung paten dan nama dagang tersebut. Perusahaan dapat mengenakannya per unit terjual atau persentase penjualan. Hampir semua perusahaan induk biasanya membebankan biaya royalti kepada anak perusahaan untuk teknologi, paten, atau nama dagang yang digunakan anak perusahaan.
Fees adalah kompensasi yang dibayarkan kepada profesional atas jasa atau keahlian yang diberikan induk perusahaan kepada anak perusahaan di luar negeri. Royalti dan fees seringnya menjadi pengurang pajak secara lokal. Berikutnya, transfer price. Transfer price adalah harga yang digunakan perusahaan ketika mengirim uang di dalam perusahaan. Transfer price seringkali dimanipulasi untuk menurunkan beban pajak dengan cara menetapkan harga yang bervariasi tergantung apakah negaranya berpajak tinggi atau rendah. Transfer price dapat menurunkan beban pajak dengan cara menggeser dari negara berpajak tinggi ke negara berpajak rendah, memindahkan dana keluar dari suatu negara dengan devaluasi kurs, serta memindahkan dana dari anak perusahaan kepada induk di mana dividen dibatasi oleh host country, dan dapat menurunkan kewajiban impor jika ad valorem tariff diberlakukan. Hal-hal yang menyebabkan transfer price tidak menarik adalah pemerintah menganggap mereka dicurangi. Jika perusahaan menggunakan transfer price, pemerintah menganggap perusahaan melanggar hukum jika transfer price digunakan untuk mengakali peraturan pembatasan aliran modal ke luar negeri. Selain itu, transfer price juga mempersulit manajemen dalam menghitung insentif dan evaluasi kinerja. Cara terakhir yaitu fronting loans. Fronting loans adalah utang antara induk perusahaan dan anak perusahaan. Biasanya melibatkan bank internasional. Perusahaan menggunakan fronting loans biasanya untuk mengakali aturan host country dalam membatasi remittance dan untuk mendapatkan keuntungan pajak. Seperti terlihat di gambar, bahkan bunga yang dibayarkan dapat menjadi pengurang pajak. Bagaimana perusahaan mengatur global cash resource? Ada dua cara yang umumnya digunakan perusahaan, yakni centralized depositories dan multilateral netting. Centralized depositories adalah mengumpulkan uang di satu titik. Kelebihannya bunga lebih tinggi, investment opportunity yang ditawarkan akan lebih bervariasi, dan petty cash yang dipegang lebih kecil sehingga sisanya bisa direinvest. Tapi kelemahannya pemerintah bakal memperhatikan dan memberikan batasan jika kita ingin memindahkan dana kita. Selain itu, transaction cost jelas akan meningkat. Yang kedua, multilateral netting. Konsepnya mirip dengan ditalangin gitu ya. Jadi kita atur gimana caranya supaya pergerakan uang itu sesedikit mungkin. Mari kita lihat contoh. Misalkan kita punya 4 anak perusahaan di 4 negara. Cabang Korea punya piutang 3M dan utang 4M ke cabang Cina. Cabang Cina punya utang 3M dan piutang 2M ke cabang Jepang, dan seterusnya. Ya sudah, kita bayar selisihnya saja. Misal Korea cukup bayar 1M ke Cina, Cina cukup bayar 1M ke Jepang, dan terus cari selisihnya sampai kita berakhir pada transaksi tersedikit yang memang perlu ditransfer sebagaimana gambar di sebelah kanan. Ya, sampai sini selesailah materi chapter ini. Teman-teman sudah bisa melihat ya sepenting apa mengatur keuangan dalam bisnis internasional. Silakan baca materinya untuk pemahaman yang lebih mendalam. Dengan ini selesailah seluruh materi pembahasan untuk materi bisnis internasional. Saya ingatkan kembali untuk tetap membaca materi-materi karena waktu yang disediakan untuk video hanya 10 menit dan tidak mungkin kami para dosen membahas secara detail materi-materi yang harus Anda pahami. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga ilmu yang kalian pelajari bermanfaat.